Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini kisah yang sangat mengharukan dan menyentuh hati serta banyak sekali pelajarannya. Kisah seorang kakek pincang yang selalu direndahkan, hidup sebatang kara sebagai pemulung sampah. Hari-harinya selalu dihina dan direndahkan oleh orang di sekitarnya. Namun siapa sangka, ketika pemakaman jenazahnya banyak sekali orang yang datang entah dari mana. Semua orang hormat padanya, menyesal telah merendahkannya, dan bahkan dia mendapat penghargaan dengan suatu bangunan yang didirikan dengan nama dirinya. Siapa sebenarnya kakek ini? Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita simak kisahnya. Pagi masih basah oleh embun ketika sosok tua itu kembali menyusuri jalan tanah menuju masjid. Jalannya tertatih. Kaki kirinya diseret pelan, pincang tak beraturan. Di pundaknya tergantung karung lusuh yang mulai robek di beberapa sisi. Pak Kirman, begitu warga mengenalnya, bukan nama yang asing di kampung kecil itu, namun bukan pula nama yang dihormati. Setiap hari, tanpa jeda, Pak Kirman membersihkan masjid dan sekolah kampung. Ia menyapu halaman, mengelap jendela, memunguti sampah dari selokan kecil yang kerap tersumbat. Semua ia lakukan sendirian, tanpa diminta, tanpa upah. Anak-anak yang datang mengaji melihatnya seperti bayangan tetap di sudut masjid. Ada namun tak dianggap. Bahkan, tak sedikit yang menyindir jalannya yang pincang dengan ejekan yang ditertawakan bersama. Meski begitu, tak pernah sekalipun terdengar keluhan keluar dari mulut Pak Kirman. Ia hanya tersenyum, menyapa siapapun yang ditemuinya. Meski sapaan itu seringkali dibalas dengan tatapan sinis atau pura-pura tak melihat. Selepas zuhur, ia berjalan ke arah pasar kampung. Di sana ia memulung botol plastik, kaleng bekas, dan kardus sisa pedagang. Hasil dari penjualan sampah itulah yang ia gunakan untuk makan sehari-hari. Kadang hanya cukup untuk membeli sebungkus nasi dan segelas air gula. Tapi Pak Kirman tak pernah meminta, apalagi mengeluh. Beberapa warga mulai muak dengan kehadirannya. Ada yang mengatakan ia numpang hidup, ada yang menyebutnya tak tahu malu. Bahkan, ada yang menyangka ia hanya berpura-pura rajin demi belas kasihan. Hari itu, di salah satu rumah warga, tengah diadakan selamatan. Di belakang rumah, beberapa ibu-ibu mencuci piring sambil bergosip dan tertawa nyaring. Ketika melihat Pak Kirman lewat, salah satu dari mereka berceletuk lantang. Itu dia si kakek pemulung, tiap hari keluyuran bawa karung, padahal udah bau dan pincang, masih aja ngider. Iya, kayak jin pasar. Jorok, masa tinggal di kampung orang tapi kerjaannya cuma ganggu pemandangan. Sahut yang lain sambil menyiram piring dengan air sabun. Dan dengan gelak tawa yang kejam, satu ember berisi air comberan cucian piring mereka siramkan ke arah Pak Kirman. Air kotor itu menyiram tubuhnya, membasahi bajunya yang telah lusuh dan bau. Semua tertawa puas. Tapi Pak Kirman tidak marah. Ia hanya terdiam, menunduk, mengusap wajahnya yang basah, lalu berbisik lirih. Ya Allah, jika ini bagian dari penghapus dosaku, aku terima, dan semoga Engkau ampuni mereka. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa mereka baru saja menghinakan seseorang yang kelak akan menjadi sebab tangisan mereka. Hari mulai senja, langit mulai merunduk, dan langkah Pak Kirman yang pincang itu perlahan-lahan menjauh dari keramaian yang tak pernah menerimanya. Pagi itu, langit mendung seolah mengisyaratkan sesuatu. Pak Kirman kembali datang ke masjid dengan langkah tertatih. Seperti biasa, sebelum pulang dari menyapu halaman dan mengepel teras, ia mendekat ke kotak amal yang terletak di sudut dekat mimbar. Dari dalam saku bajunya yang kumal, ia keluarkan beberapa lembar ribuan, hasil dari memulung semalam. Dengan penuh hormat, ia masukkan uang itu ke dalam celah kotak amal. Tapi belum sempat ia menarik tangannya, tiba-tiba terdengar suara keras dari belakang. Mau nyolong ya? Untung aja ketahuan, lu. Suara itu datang dari seorang jamaah pendatang, lelaki parubaya yang belum lama menetap di kampung tersebut. Sontak beberapa mata memandang ke arah sumber keributan. Tanpa pikir panjang, lelaki itu melempar sandal jepit ke arah Pak Kirman. Sandal itu mengenai pundaknya. Pak Kirman terkejut. Matanya membesar. Tapi bukan karena marah, melainkan karena malu.
Saya cuma mau sedekah, Pak, katanya pelan, hampir tak terdengar. Namun lelaki itu sudah berbalik dengan angkuh, dan beberapa jamaah hanya diam, enggan membela, seolah kejadian itu sudah biasa. Tidak ada yang tahu bahwa uang yang tadi dimasukkan ke kotak amal adalah hasil dari berjam-jam memungut sampah plastik di pinggir jalan dan pasar. Pak Kirman menunduk dalam. Wajahnya merah bukan karena marah, melainkan karena ditelanjangi kehormatannya di tempat yang seharusnya menjadi rumah bagi yang terhina. Hari itu, ia pulang lebih awal. Ia berjalan perlahan menembus gerimis yang mulai turun. Langkah pincangnya membekas di tanah basah. Malam pun tiba. Di dalam gubuk kecilnya, Pak Kirman duduk bersila menghadap kiblat. Di hadapannya terbuka mushaf tua yang halaman-halamannya telah menguning. Tangannya bergetar saat membalik halaman. Namun matanya masih tajam membaca ayat-ayat suci itu dengan suara lirih, penuh ketundukan. Ia selesai membaca surat Yasin, lalu menutup mushaf dan memejamkan mata. Allah, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Hartaku telah lama hilang, keluargaku pun sudah tiada. Tapi aku masih punya Engkau. Jika memang waktuku sudah dekat, aku mohon, matikan aku dalam keadaan ridho dari MU. Air matanya menetes. Pak Kirman merebahkan tubuhnya perlahan, berselimut sarung tipis, lalu menatap langit-langit rumahnya. Sebentar kemudian, napasnya mulai berat, lalu perlahan, hening. Pagi harinya, kabar duka tersebar cepat. Pak Kirman ditemukan sudah tak bernyawa oleh salah satu takmir masjid yang biasa mengantarnya makanan tiap pekan. Tak ada isak tangis saat jenazahnya dimandikan. Tak ada kerabat yang datang. Tapi warga tetap berkumpul di masjid, karena jenazah akan disyalatkan setelah zuhur. Namun menjelang waktu sholat jenazah, warga mulai bingung. Dari berbagai arah jalan kampung, satu persatu orang-orang asing berdatangan. Mereka berjalan kaki, ada yang memakai sarung dan kopiah putih, ada pula yang tampak seperti santri, sebagian membawa tasbih, dan sebagian lagi memakai pakaian sederhana. Ratusan orang memenuhi halaman masjid. Loh, itu siapa-siapa ya? Bisik warga. Enggak tahu. Wajah-wajahnya asing semua. Bukan orang kampung sini. Tapi tak satu pun dari mereka yang bicara. Semua datang dengan tenang, lalu ikut berdiri di saf sholat jenazah. Jenazah Pak Kirman disyalatkan. Dan saf di belakang imam tak cukup satu baris, dua baris, atau tiga, tapi meluas sampai keluar teras masjid. Suasana hening. Hanya terdengar suara takbir sholat dan isak tangis pelan dari beberapa warga yang mulai sadar bahwa mereka selama ini telah buta. Setelah sholat jenazah selesai, pengurus masjid naik ke mimbar. Suaranya gemetar menahan emosi. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita semua berhutang rasa malu. Selama ini, kita sholat di masjid ini, anak-anak kita belajar di sekolah dan TPQ ini. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa tanah tempat berdirinya semua ini adalah tanah wakaf dari almarhum Pak Kirman. Suasana mendadak hening. Beliau pernah bilang pada kami, jangan pernah sebut namanya. Jangan pernah umumkan bahwa ia yang menghibahkan tanah ini. Tapi hari ini, kami merasa harus menyampaikannya, agar kita semua belajar. Jangan remehkan seseorang hanya karena bajunya compang-camping. Jangan benci seseorang hanya karena kakinya pincang. Terdengar isak tangis dari barisan belakang. Beberapa ibu-ibu menutup wajahnya dengan mukena. Gemetar. Mereka adalah yang dulu menyiramkan air comberan ke tubuh Pak Kirman. Mereka mendekati pusara usai pemakaman. Salah satu dari mereka jatuh bersimpuh di tanah basah, menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, maafkan aku. Kami tidak tahu siapa dia sebenarnya. Namun pelajaran hari itu belum selesai. Saat semua mulai meninggalkan makam, seorang sesepuh desa melangkah maju. Dengan suara pelan tapi bergetar, ia membuka cerita yang tak pernah terungkap selama ini. Saya adalah sahabat lama Pak Kirman, dan saya tahu kisah hidupnya. Ia dulu orang kaya, punya rumah besar, tanah luas, dan mobil mewah. Tapi semua berubah saat kecelakaan itu terjadi. Ia dan istrinya ditabrak truk dari samping. Istrinya meninggal di tempat,
dan Pak Kirman mengalami luka parah hingga kakinya cacat permanen. Sesepuh itu berhenti sejenak, menahan air mata. Sejak saat itu, ia menjual seluruh hartanya. Ia bilang padaku, "Untuk apa dunia ini, kalau aku kehilangan satu-satunya yang membuatku ingin hidup?" Sejak itu, ia memilih hidup sederhana dan menghabiskan hartanya di jalan Allah, tanpa ingin disebut-sebut. Kini semua mata basah. Tidak ada yang menyangka, sosok renta pincang yang selama ini dihina dan dijauhi, ternyata adalah pemilik tanah suci yang mereka injak setiap hari. Dan tak satu pun dari ratusan pelayat asing itu yang bicara sepatah kata pun. Setelah pemakaman, mereka bubar dengan tenang, seolah telah mengenal Pak Kirman jauh lebih dalam dari siapapun di desa itu. Hari setelah pemakaman Pak Kirman, suasana kampung yang biasanya tenang kini dipenuhi dengan kesunyian yang berat. Seolah tak ada yang bisa melanjutkan hari seperti biasa. Di masjid, jamaah yang hadir untuk sholat fardu tidak seperti biasanya. Sebagian wajah masih dipenuhi air mata. Beberapa di antaranya bahkan berusaha menyembunyikan penyesalan yang begitu mendalam. Di antara mereka, ada seseorang yang tak bisa mengendalikan emosinya. Lelaki yang dulu pernah melempar sandal ke arah Pak Kirman, yang pernah menuduhnya dengan kasar di depan banyak orang. Ia terlihat terhuyung-huyung, seolah tak sanggup menahan beban rasa bersalah yang begitu berat. Lelaki itu berjalan perlahan menuju makam Pak Kirman. Dengan langkah yang dipenuhi penyesalan, ia akhirnya berhenti tepat di sisi pusara sang kakek. Tanpa disangka, ia terjatuh bersimpuh, wajahnya tertunduk. Isakan tangis yang begitu dalam keluar dari dadanya. Suaranya terdengar gemetar, seperti menyesali segala kebodohan yang telah ia lakukan. "Aku telah fitnah seorang wali Allah. Ya Allah, aku menuduhnya hanya karena bajunya kumal, karena kakinya pincang." Tangisan lelaki itu semakin menjadi. Ia merasakan betapa besar dosa yang telah ia lakukan, menuduh Pak Kirman dengan tuduhan yang begitu rendah. Dalam hatinya, ia merasa telah merendahkan derajat seorang yang mulia, yang hidupnya penuh dengan ketulusan dan pengabdian. Lelaki itu menatap langit, seolah berharap untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Di sekelilingnya, beberapa warga kampung yang mengenalinya datang mendekat. Sebagian dari mereka ikut menangis. Mereka merasa malu atas perbuatan mereka yang telah berdiam diri ketika Pak Kirman dihina dan direndahkan. Sesepuh desa yang hadir melihat dengan penuh perhatian. Ia mendekati lelaki itu dan meletakkan tangan di pundaknya. "Saudara, engkau tidak sendiri dalam penyesalan ini. Kami semua juga bersalah. Kami telah menutup mata dan hati kami selama ini. Tapi, hari ini adalah pembelajaran terbesar bagi kita semua," katanya dengan suara berat penuh makna. Lelaki itu menatap sesepuh desa itu dengan tatapan penuh penyesalan. "Saya telah salah besar. Saya merasa hina. Saya merasa telah menginjak kehormatan seorang hamba Allah yang luar biasa." Sesepuh desa mengangguk pelan. "Semoga penyesalanmu ini membawa kebaikan untukmu. Sebab, Allah lebih dekat kepada hamba-hambanya yang menyesali dosa dan berusaha memperbaikinya." Di tengah kesunyian yang mencekam itu, warga kampung yang lainnya berdatangan. Mereka semua kini menyadari betapa rendahnya mereka telah memperlakukan Pak Kirman. Betapa mereka begitu mudah menghakimi hanya dari penampilan luar, tanpa pernah tahu bahwa di balik sosok yang tampak sederhana, ada keberkahan yang luar biasa. Salah seorang ibu, yang dulu menyiramkan air comberan pada Pak Kirman, kini merunduk dengan penuh penyesalan. "Allah, maafkan aku. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan. Aku merasa sangat hina. Aku merasa seperti telah merampas pahala yang Pak Kirman tulis." Mereka semua berkumpul di sekitar makam, merasakan penyesalan yang dalam. Namun, di balik air mata itu, ada sebuah pembelajaran berharga. Tidak ada lagi penghinaan, tidak ada lagi pandangan merendahkan. Semua warga yang pernah mengabaikan Pak Kirman kini merasakan betapa besarnya rasa malu yang mereka simpan dalam hati. Dalam kesunyian yang melingkupi makam, sesepuh desa melanjutkan cerita yang sudah lama terkubur. Pak Kirman hidup sederhana, jauh dari gemerlap dunia. Namun, tanah ini, tanah wakaf masjid dan sekolah, adalah bukti nyata dari kebaikan hatinya. Ia tidak ingin dikenal,
Ia tidak ingin dibanggakan. Semua itu dia lakukan semata-mata untuk Allah. Seiring dengan kalimat terakhir sesepuh desa, langit yang tadinya mendung mulai menunjukkan tanda-tanda cerah. Hujan berhenti, dan matahari mulai menembus awan, seolah menjadi pertanda bahwa perjalanan hati warga kampung yang penuh penyesalan ini akan menjadi awal dari perubahan besar. Mereka berjanji untuk tidak lagi menghakimi seseorang hanya berdasarkan penampilan luar, melainkan melihat lebih dalam pada perbuatan dan amal yang dilakukan di jalan Allah. Jenazah Pak Kirman telah dimakamkan, tetapi warisan yang ia tinggalkan bukan hanya tanah wakaf dan harta yang tak tampak, melainkan pelajaran berharga tentang rendah hati, pengabdian, dan keberkahan yang tak terlihat oleh mata. Setelah pemakaman Pak Kirman, suasana di kampung itu berubah. Warga yang dulu memandang rendah, kini mulai menyesali sikap mereka. Semua orang merasakan kehilangan, meskipun Pak Kirman telah lama menghilang dari pandangan mereka. Namun, di hati mereka, warisan kebaikan yang ditinggalkan Pak Kirman semakin mendalam. Takmir masjid, yang juga merasakan dampak besar dari pengabdian Pak Kirman, akhirnya berkumpul untuk merumuskan sebuah gagasan. Mereka ingin agar semangat pengabdian dan amal yang dilakukan Pak Kirman tetap hidup, meskipun sang kakek sudah tiada. Di tengah pertemuan itu, seorang takmir masjid yang lebih tua mengusulkan sesuatu yang besar. Masih ada sebagian tanah wakaf Pak Kirman yang belum sepenuhnya terkelola dengan baik. Mengapa tidak kita gunakan untuk mendirikan sebuah rumah sosial yang bisa membantu mereka yang terlupakan oleh masyarakat, seperti para penderita cacat dan tunawisma? Semua yang hadir dalam pertemuan itu terdiam sejenak, merenungkan gagasan tersebut. Lalu, dengan bulat, mereka sepakat untuk mendirikan sebuah rumah yang akan menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang membutuhkan. Proyek itu berjalan dengan cepat. Dengan sumbangan dari jamaah masjid dan sebagian hasil penjualan tanah wakaf, akhirnya berdirilah sebuah bangunan sederhana namun penuh arti. Rumah itu diberi nama Rumah Kirman, sebuah penghormatan kepada sosok yang selama hidupnya selalu memberikan tanpa mengharapkan imbalan. Rumah Kirman menjadi tempat bagi orang-orang yang terluka oleh hidup, yang membutuhkan kasih sayang dan bimbingan. Di Rumah Kirman, para penderita cacat dan tunawisma mendapatkan tempat tinggal, pelatihan keterampilan, dan bimbingan rohani. Setiap hari, mereka diberikan pendampingan oleh tenaga profesional yang berpengalaman dalam merawat dan membantu mereka untuk kembali berdiri di tengah masyarakat. Tidak hanya itu, di Rumah Kirman juga ada pengajian dan pembelajaran tentang hidup yang penuh makna dan amal yang ikhlas. Melalui Rumah Kirman, warga desa akhirnya menyadari betapa pentingnya saling mendukung dan menjaga sesama, tanpa menghakimi atau merendahkan orang lain. Pak Kirman, meskipun telah tiada, hidup dalam setiap tindakan baik yang dilakukan oleh warga kampung yang terinspirasi oleh hidupnya. Penutupan cerita ini tidak hanya berakhir dengan pembangunan sebuah rumah sosial. Hikmah yang lebih dalam, yang dapat kita petik dari kisah Pak Kirman, adalah bagaimana seorang hamba Allah yang hidup sederhana, jauh dari gemerlap dunia, bisa meninggalkan jejak yang abadi. Terkadang, kita terlalu cepat menilai seseorang berdasarkan penampilan atau kondisi fisiknya, padahal di balik itu semua ada keberkahan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu." Quran Surat Al-Hujurat 13. Kehidupan Pak Kirman adalah cerminan dari ayat ini. Walaupun secara lahiriah ia tampak biasa-biasa saja, bahkan terpinggirkan, namun di sisi Allah, beliau adalah orang yang sangat mulia. Kebaikan yang ia lakukan tanpa mengharapkan pujian manusia adalah contoh nyata dari sifat tawadu dan ikhlas yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dalam hadits berikut, "Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuhmu dan harta benda kamu, akan tetapi Dia melihat hati dan amal perbuatan kamu." Muslim. Berdasarkan kisah ini, kita diajarkan untuk tidak mudah merendahkan orang lain, apalagi menilai dari penampilan fisik semata. Setiap orang memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan ini, dan setiap kebaikan, sekecil apapun, akan dihitung oleh Allah. Pak Kirman adalah contoh nyata dari ketulusan dan pengabdian yang tidak mengenal pamrih. Sebagai penutup,
Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Mari kita berhenti menghakimi dan mulai melihat lebih dalam tentang apa yang ada di dalam hati dan amal perbuatan seseorang. Teruslah berbuat baik, walaupun tak ada yang melihat. Karena setiap amal yang kita lakukan, Allah lah yang akan membalasnya dengan penuh kasih sayang. Terima kasih telah mengikuti kisah Pak Kirman ini. Jika Anda merasa terinspirasi oleh cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Gava Story untuk mendapatkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Semoga Allah selalu memberkahi hidup kita dengan kebaikan dan rahmat-Nya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.